يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نبيه ورسوله وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Jamaah salat berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita semuanya. Karena nikmat yang Allah berikan tidaklah henti-hentinya diberikan kepada kita tanpa diminta. Dan jangan lupa pula kita mengaturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Perayaan Hari Raya Idul Adha merupakan cara kita untuk mensyukuri iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Adha ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari raya Idul Adha ini kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau berbicara tentang Idul Adha pasti kita teringat dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk disembelih, yang mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini jarang sekali ketemu. Ketika Nabi Ibrahim dengan istrinya bersama seorang bayi berada di padang pasir sampai mereka dewasa, sampai Nabi Ismail dewasa, Nabi Ibrahim baru bisa bertemu dengan. Pada kala itu Nabi Ibrahim bertemu sampai 3 kali. Dari pertemuan ketiganya malah diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Akan tetapi Nabi Ismail menguatkan bapaknya untuk segera melaksanakan perintah Allah meskipun harus mengorbankan dirinya. Akan tetapi dengan kasih sayang Allah tidak jadi membuat Nabi Ismail tersendiri, tapi Allah menjadikan hewan kurban untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Sesungguhnya kami mengutus Rasul di setiap umat untuk menyerukan beribadah hanya kepadaku dan menjauhi taghut, menjauhi berhala. Di perayaan Idul Adha ini, kalau kita tidak bisa mengambil nilai tauhid daripada kisah Nabi Ibrahim, maka yang terjadi adalah banyak sekali penyimpangan di mana orang-orang mengaku dirinya seperti Nabi Ibrahim, yang menganggap dirinya sudah bermimpi harus memotong menyembelih anaknya, padahal dia bukan Nabi. Akan tetapi seorang yang bertauhid, dia pasti tahu bahwasanya apabila dia sudah bukan seorang Nabi, maka dia tidak akan percaya dengan itu yang dia. Kemudian dari peristiwa kurban pun kita bisa pelajari bahwasanya kita menyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukanlah menyembelih kepada
tidak memberi kepada roh, tapi memberi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingati inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan kata para ulama, di antara dosa-dosa besar yang ada di dalam Islam, yang paling besar adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang tidak menerapkan tauhid dengan benar, maka dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Di mana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kalau menulis kitab tentang dosa-dosa, pasti yang pertama kali adalah dosa paling besar adalah dosa syirik. Bahkan dosa kepada ibu bapak tidak lebih besar daripada dosa syirik. Dosa syirik itu dosanya sangat-sangat besar. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik kecuali dia sempat bertobat di masa hidup. Wa may yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni segala macam dosa selain syirik sesuai dengan yang diinginkan. Jamaah salat rahimahullah. Maka dari itu khatib seringkali mengulang-ulang pembahasan tentang tauhid karena ini adalah hal yang sangat penting. Karena sedikit saja kita syirik kepada Allah, tamatlah sudah hidup. Amal ibadah sepenuh pun akan seperti itu, tidak dihitung sama sekali. Jangankan syirik kepada Allah, kita berkata kasar kepada tetangga kita sama tetangga kita sakit hati pun Allah masih menghindari kita untuk masuk surga. Apalagi kita berbuat syirik. Jamaah salat Allah, di hari raya Idul Adha ini kita bisa mengambil pula nilai kepasrahan ini, di mana Nabi Ibrahim begitu relanya mengorbankan anaknya. Dan Nabi Ibrahim belum tahu pada saat itu akan diganti dengan domba, belum tahu. Akan tetapi Nabi Ibrahim langsung melaksanakannya. Karena apa? Karena kepasrahan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan zaman sekarang, kita untuk sholat saja, untuk berangkat ke masjid saja, untuk bahkan sholat di rumah saja, kita harus berpikir, saya harus kerja, badan capek, bau dan sebagainya. Kita tidak mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita dari posisi Nabi Ibrahim berkorban untuk Allah dengan badan kita sendiri? Kita tidak mau. Nabi Ibrahim bukan dengan dirinya yang berkorban, tapi dengan anak yang sangat dikasihinya, sayangnya, dan dia rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hendaknya kita mengambil pelajaran bahwasanya hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengorbankan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana